Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelistianto Kaptrawandana. Saya dari program studi farmasi di Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan tentang skincare yang berjudul By Bad Look. Syukur alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas untuk mata kuliah kewirausahaan. Saya harap makalah ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita mengenai bisnis plan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan makalah yang telah saya buat untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mengingat bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sedikitnya, makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi diri saya sendiri dan untuk memenuhi nilai mata kuliah kewirausahaan pada semester ini. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati pembaca. Latar belakang. Perkembangan bisnis skincare saat ini telah berkembang sangat pesat, khususnya pada bisnis skincare di Semarang. Perawatan kulit wajah telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi sebagian masyarakat, khususnya para wanita. Namun saat ini banyak kita jumpai kaum pria juga membeli jasa perawatan di skincare, mulai dari membersihkan wajah dengan scrub, facial, serta menggunakan lotion wajah hingga tubuh. Ada banyak hal yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa tersebut, misalnya saja produk, harga, layanan, kelompok referensi, gaya hidup, dan promosi. Perawatan kulit wajah secara teratur penting untuk dilakukan, apalagi konsumen yang sering berada di luar rumah atau perkantoran. Dengan begitu sangat diperlukan perlindungan kulit dari polusi seperti asap, kendaraan bermotor, dan paparan sinar matahari langsung. Banyak masyarakat yang menyadari bahwa pentingnya merawat kecantikan kulit dan wajah merupakan suatu kebutuhan saat ini. Terlebih, letak geografis Indonesia yang berada di iklim tropis yang cenderung lebih banyak membutuhkan perlindungan serta perawatan. Selain faktor letak geografis, pendapatan masyarakat saat ini pun semakin meningkat. Oleh karena itu, mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan sekunder untuk menunjang penampilan, hanya dengan membeli tas, sepatu, ataupun pakaian saja. Namun sekarang kebanyakan mereka melakukan suatu perawatan seperti facial, spa, dan krem bed. Seiring berkembangnya zaman, para pria pun menyadari bahwa hal tersebut juga dibutuhkan karena berkaitan dengan kesehatan. Sekarang ini banyak alasan yang mendorong para pria untuk melakukan perawatan kulit. Karena para pria ini sadar dengan penampilan yang bersih dan terawat akan mendapat respek dari lingkungannya dan tentu saja untuk menarik perhatian wanita. Visi dan misi. Visi menciptakan produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen dengan harga yang relatif terjangkau untuk semua kalangan. Misi yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas dan asli. Dua, memberikan pelayanan terbaik untuk setiap pelanggan. Yang ketiga, memberikan informasi seperti konsultasi yang berguna bagi konsumen. Kemudian tujuan. Yang pertama, karena hampir semua orang membutuhkan skincare dan di era sekarang skincare dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, membantu orang untuk bisa tampil lebih percaya diri dengan menggunakan produk skincare kami. Konsep usaha. Usaha yang saya jalankan ini menyediakan produk skincare yang terdiri dari milk cleanser, toner, facial wash, serum, krim, moisturizer, dan micellar water. Produk skincare ini dibuat untuk semua jenis kulit, dari kulit berminyak, kering, kombinasi, hingga kulit sensitif. Selain dijual di offline store atau di klinik, produk skincare kami juga dijual di online shop untuk mempermudah proses pembelian oleh pelanggan yang jauh dari klinik.
Ide awal menjalankan bisnis ini karena banyaknya kaum milenial yang gemar menggunakan skincare, sehingga ini menjadi peluang besar bagi saya untuk ikut terjun dalam dunia skincare. Selain itu, produk ini juga ditanggapi respon positif dari masyarakat yang sangat berdampak pada proses penjualan. Dan dilihat dari kondisi sekitar tempat tinggal saya, banyak para wanita, khususnya para milenial yang membutuhkan skincare, bahkan laki-laki sekalipun. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar. Usaha penjualan produk skincare ini merupakan usaha dari awal dengan membuka toko yang berlokasi di pinggir jalan raya supaya strategis. Jika usaha ini berhasil dan sukses dapat mencapai target penjualan per bulan, maka saya akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang di sekitar daerah tempat tinggal. Jenis produk yang dipasarkan yaitu produk skincare dari By Bad Look. Target pasarnya, bisnis yang saya jalankan ini sangat cocok dalam kehidupan sekarang karena saat ini semakin banyak orang yang memperhatikan penampilan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan produk skincare yang dibutuhkan para kaum milenial. Bisnis ini menargetkan pembeli dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dengan rentang umur 13-50 tahun. Kemudian pesaing. Untuk saat ini kami memiliki pesaing yang lumayan banyak untuk di daerah sekitar klinik By Bad Look. Oleh karena itu harus menggunakan pemasaran secara online dan offline. Dengan membuat video tutorial yang digunakan untuk pemasaran secara online, adanya promo atau diskon yang diberikan kepada pelanggan untuk pembelian dalam jumlah yang banyak. Sasaran pembeli. Sasaran dari produk skincare ini adalah para milenial dan sangat aktif dalam pemakaian skincare, baik itu kaum muda mulai dari anak SMA, mahasiswa, dan para pekerja, serta ibu-ibu yang menggunakan produk skincare. STP. Pertama, segmentation, yaitu demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan variabel demografis, seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, atau pekerjaan. Dari usia, berbagai produk yang dijual adalah produk yang tersedia untuk usia 13 tahun ke atas. Jenis kelamin. Produk dapat digunakan untuk segala jenis kelamin. Pendapatan, semua kalangan pendapatan mulai dari ke atas, menengah, dan ke bawah dapat membeli produk yang dijual. Ras. Produk ini tidak dikhususkan berdasarkan ras sehingga dapat dibeli oleh siapapun. Pendidikan. Skala tingkatan pendidikan dapat membeli produk apapun yang ada. Kemudian, segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang artinya pembeli atau sasarannya juga orang yang memiliki pengetahuan lebih terhadap suatu produk, memiliki perilaku keinginan membeli produk yang sesuai dengan kecintaannya terhadap sesuatu kandungan pada produk yang ditawarkan. Kedua, target pemasaran adalah segala aspek usia, kalangan, dan pekerjaan. Tidak memandang siapapun, bisnis ini menitik pusatkan masyarakat yang ingin hidup sehat, tampil muda, dan cantik. Aspek pemasaran, promosi. Strategi yang digunakan yaitu dengan menyebar brosur atau promosi melalui media sosial melalui internet seperti Instagram, Facebook, TikTok, Blogger, Twitter, dan lain-lain. Pada bulan pertama akan diadakan diskon pada produk skincare ini dengan memberi potongan harga kepada para pembeli sehingga para pembeli ini akan tertarik pada produk yang kami jual dan berkunjung kembali untuk membeli produk tersebut. Pengembangan pasar dilakukan dengan membuka cabang di daerah sekitar sehingga pasar yang dijangkau semakin banyak, baik dalam kota maupun luar kota, atau dengan membuka lebar
saham bagi masyarakat yang mau menanam saham. Pengembangan produk ini kedepannya dengan memperbanyak rangkaian produk yang dijual atau seperti melakukan inovasi baru, misal bukan hanya pada pembuatan skincare tetapi juga body care seperti lulur, hand body serum, body bleaching, dan produk kecantikan lainnya, sehingga pelanggan dapat tertarik dan mencoba produk yang dipasarkan. Langkah-langkah promosinya pada permulaan ini akan melakukan potongan harga atau disebut dengan diskon pada pelanggan, atau bisa dengan membuka stand pada acara-acara besar dengan memberi promo buy one get one. Skincare ini merupakan perawatan wajah yang mengandung pelembab, anti-aging, vitamin, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk semua jenis kulit, mulai dari kulit berminyak, kulit kering, kombinasi berjerawat, serta kulit sensitif. Jenis produk yang dibuat dalam usaha ini yaitu skincare by Bedlock yang terdiri dari micellar water, moisturizer, toner, milk cleanser, facial wash, cream, dan serum. Kualitas produk dijamin berkualitas dan berstandar BPOM dengan harga yang terjangkau. Ini adalah komposisi produk kami. Saya akan membacakan produk unggulan kami, yaitu moisturizer. Komposisi dari moisturizer kami yaitu aqua, santan gum, sodium acrylates, cross polymer, sodium allantoin PCA, chlorphenicin, phenoxyethanol, glycerin, propanediol, sodium hyaluronate, centella asiatica extract, cinnamon zeylanicum bark extract, panthenol, niacinamide, royal jelly, arbutin, resveratrol, dan yang terakhir adalah polyquartenum 7. Pengemasan produk dikemas dengan penampilan menarik. Selain itu juga ada kode verifikasi yang akan membantu konsumen untuk dapat membedakan manakah produk yang asli dan mana yang palsu, sehingga keaslian produk tetap terjaga. Yang selanjutnya adalah aspek keuangan. Ini adalah rincian biaya pembelian produk unggulan kami, yaitu moisturizer untuk 50 kemasan. Total dari 50 kemasan ini seharga 4.379.000, atau satu picisnya yaitu seharga 87.580. Biaya operasional itu ada listrik, air PDAM itu untuk di klinik itu per bulannya. Untuk listrik itu 400.000, untuk air PDAM-nya itu satu bulannya 200.000, jadi sekitar 600 ribuan itu untuk satu bulan untuk biaya operasional di kliniknya. Kemudian biaya peralatannya yaitu ada meja kursi satu set itu seharga 200.000, sofa satu set yaitu 500.000, cermin satu itu 150, rak etalase untuk tempat ditatanya skincare itu 300.000, itu sebanyak 2 buah. Kemudian AC satu itu 1 juta, dan totalnya itu 2.150.000. Kemudian proyeksi laba atau rugi. Pendapatan satu bulannya itu dari penjualan skincare selama 1 bulan. Anggap saja satu produk terjual setiap hari sekali, sehingga rumusnya adalah 120.000. Di sini kita menjual produknya itu
kami menjual produknya yaitu menjadi 120.000. Hingga 120.000 itu dikali 30 hari. Karena ini pendapatan 1 bulan. Jadi dikali 30 hari sehingga totalnya yaitu 3.600.000. Kemudian pengeluaran 1 bulannya produk 30 pieces untuk 30 hari itu, bahan-bahan awalnya itu totalnya ada 2.227.400 rupiah. 2.627.400 rupiah. Untuk listrik 400.000 rupiah, untuk air 200.000 rupiah, sehingga total pengeluaran 1 bulannya yaitu 3.720.000 rupiah. Kemudian aspek organisasi dan manajemen. Risiko atau hambatan yang pertama persaingan, adanya perkembangan zaman dan teknologi. Tren kecantikan pun semakin berkembang pesat sehingga banyak para produsen yang mulai mengembangkan produk skincare sehingga tingkat persaingan antar produk semakin ketat. Yang kedua, kepuasan dan harga jual produk. Kualitas pada produk akan sangat menentukan kepuasan pelanggan, sehingga jika pada produk yang dibeli tidak memberikan hasil yang maksimal, maka pelanggan akan komplain. Kemudian penutup, itu kesimpulannya, dengan adanya peluang usaha yang ada saat ini, apalagi dengan adanya tren kecantikan yang terus berkembang seperti saat ini, tentu saja kesempatan tersebut memberi peluang pada banyak orang untuk berbisnis produk kecantikan. Tidak hanya itu saja, adanya berbagai macam produk kecantikan yang juga akan membantu para pembisnis untuk menjual berbagai macam produk skincare sesuai dengan keinginan yang diminati masyarakat, selain terjangkau harganya serta menjadi alternatif pilihan skincare untuk kaum wanita. Sarannya, bisnis yang dijalankan ini memiliki banyak risiko ataupun hambatan untuk memerlukan riset pasar lebih lagi agar meminimalisir segala risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Sekian dari bisnis plan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.